Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rafika Majid bersama aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidup sederhana. Alhamdulillah share aktivitas lagi ya teman-teman. Nah ini tuh di pagi hari, setelah nganterin kakak sekolah, aku tuh belanja sayur ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak belanja banyak sih, cuma belanja telur, terus bayam sama wortel, udah itu aja. Karena aku masih punya stok ikan di rumah, jadi aku belum belanja lagi ya teman-teman ya. By the way, harga telur di tempat teman-teman berapa nih sekarang? Kalau di tempat aku, 1 kilonya udah turun ya teman-teman ya. Sekarang udah 26.000 per kilonya. Nah ini aku udah masukin semua telurnya ke kulkas. Lanjut aku mau ngeluarin belanjaan aku. Ini ada bayam sama wortel ya. Untuk bayam tadi tuh aku belinya 3.000 ya teman-teman ya, satu ikat gitu, dapatnya banyak. Dan ini tuh ada ikan ya teman-teman ya, ikan yang udah aku keluarin dari freezer gitu. Tadi sebelum nganterin si kakak, aku tuh udah keluarin ya teman-teman ya dari freezer ikannya. Terus udah aku bumbuin juga, dan ini tuh udah mencair gitu ya ikannya ya. Udah nggak membeku lagi, lanjut bisa digoreng gitu. Nah sambil nungguin minyaknya panas, ini aku mau potong-potong dulu untuk bayamnya. Nah tadi tuh aku beli bayam segitu 3.000 ya teman-teman ya, satu ikat gitu. Terus sama wortel ya teman-teman ya, 2 biji itu 2.000. Jadi total belanjaan aku hari ini tuh 31.000 ya teman-teman. Nah ini udah panas minyaknya, lanjut aku goreng untuk ikannya. By the way, ini tuh kemarin aku beli ikan, ini tuh ikan salem gitu. Harganya 16.000 ya teman-teman ya, isinya tuh ada 8 gitu. Terus ini aku gorengnya cuma 4 biji aja ya, karena ini buat makan siang aja. Dan ini sisanya mau aku simpan lagi di kulkas, di freezer. Kalau goreng ikan tuh enaknya pas mau dimakan aja kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi masih fresh, masih masih kriuk-kriuk kayak gitu ya. Kalau misalkan goreng ikan sekarang terus dimakan buat sore atau malam tuh kayaknya kurang fresh gitu ya. Jadi nggak enak gitu. Jadi aku goreng ikannya nih dadakan gitu teman-teman kalau pas mau dimakan gitu. Nah ini aku balik ikannya juga biar nggak gosong. Oh iya, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Dan ini sambil nungguin si ikannya mateng, nih lanjut aku mau metik-metikin sayur ya teman-teman ya. Jadi biar cepet aja kerjaannya, biar satset gitu, biar semuanya selesai kayak gitu ya teman-teman ya, nggak buang-buang waktu cuma nungguin si ikannya matang kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku sambil metikin sayur. Nah karena ikatan bayamnya tuh banyak ya, jadi ini bayamnya aku bagi 2 aja ya teman-teman ya. Satu setengahnya lagi tuh aku simpen lagi di kulkas, karena kalau misalkan masak bayam banyak-banyak tuh juga kadang kayak nggak kemakan gitu loh teman-teman. Karena sayur bayam itu kan bagusnya dimakan untuk sekali makan aja ya. Dan lagi ini juga aku mau tambahin wortel gitu, jadi nggak bayam aja. Jadi bikin sayur bening wortel bayam ini buat makan siang sama makan sore aja ya teman-teman ya, si adik. Kalau misalkan malam tuh udah nggak kemakan lagi ya. Jadi bikinnya dikit aja. By the way, anak aku si adik tuh suka banget sama wortel. Apalagi kalau wortelnya impor kayak gini ya teman-teman ya. Rasanya tuh manis kayak gitu ya, nggak kayak wortel yang lokal gitu. Nah ini ikannya udah matang, aku angkat dulu ya teman-teman ya. Lanjut aku tuh masih punya sisaan tempe selimut gitu tadi pagi. Cuma 3 biji aja. Ini aku mau goreng aja ya. Harusnya sih tadi gorengnya sebelum goreng ikan ya teman-teman ya. Tapi karena aku tuh lupa, ya udah. Jadinya goreng tempenya tuh habis goreng ikan gitu loh teman-teman. Nih terus ada sisaan tepung-tepungnya gitu, udah aku goreng aja. Lanjut sambil nungguin tempenya matang, ini aku lanjutin metikin ini ya, besi bayam. Dan karena bayamnya tuh masih muda-muda kayak gitu ya teman-teman, jadi nggak aku batangnya tuh nggak aku kupasin kulitnya kayak gitu. Ini langsung mau aku potong-potong aja. Karena biar lebih cepet aja kayak gitu loh teman-teman, nggak ngupasin kulitnya satu persatu gitu. Nah ini aku potong kayak gini aja. Ini tuh mudah banget bayamnya, terus bayamnya tuh udah bersih kayak gitu loh teman-teman. Terus juga seger-seger banget, kayaknya abis barusan dicabut kayak gitu ya.
Dan ini lanjut aku mau bikin untuk bumbu sayur beningnya ya teman-teman. Di sini aku cuma pakai bawang merah aja dan nanti bakal aku tambahin sedikit temu kunci ya teman-teman. Di sini ada juga nggak sih yang sering banget masak sayur bayam sama pakai temu kunci kayak gini? Nah ini temu kuncinya aku pakai segini aja ya teman-teman, nggak banyak. Gini pun udah cukup banget bikin aroma sayur beningnya tuh lebih sedap kayak gitu loh teman-teman. Tapi di sini ada juga nggak sih yang belum tahu atau belum kenal sama temu kunci? Karena sebagian di beberapa daerah tuh nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Temu kunci itu apa dan gunanya buat apa? Kadangan ada temu kuncinya cuma nggak tahu itu buat apa kayak gitu teman-teman. Kayak di sini di Serang Banten tuh nggak ada ya teman-teman, orang-orang yang masak sayur bening tuh pakai temu kunci. Mereka tuh pada nggak tahu gitu. Jadi nyari temu kunci di sini tuh susah banget gitu teman-teman. Nggak dijual, di pasar juga nggak ada. Jadi palingan kalau mau beli temu kunci tuh belinya online ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku potong-potong wortelnya. Nah kalau pakai wortel yang import tuh cepet banget ya teman-teman ya, cepet empuk gitu. Terus warnanya juga lebih cantik gitu, oranye mateng. Dan rasanya tuh lebih manis ya ketimbang wortel lokal. Nah makanya aku tuh seneng banget kalau beli wortel tuh yang import ya teman-teman ya. Biasanya juga aku suka banget buat di jus gitu karena rasanya tuh manis ya. Oke, abis nyemplungin si wortel, ini aku nyuci bayamnya ya teman-teman ya. Si wortelnya udah aku cemplungin dulu, terus aku lihat ya kalau udah agak sedikit empuk, baru deh aku masukin si bayamnya. Oke, ini aku aduk-aduk aja ya teman-teman untuk sayur bening wortel bayamnya. By the way teman-teman, pas nonton video aku nih lagi sambil ngapain nih? Boleh komen-komen ya di kolom komentar. Terus teman-teman nih dari kota mana aja nih? Boleh absen-absen ya. By the way lanjut di video ini, sayur bayamnya aku kasih bumbu dulu ya teman-teman. Bumbunya sih nggak ribet ya, mungkin teman-teman juga udah apal banget, udah jago banget kalau bikin sayur bening. Di sini aku cuma pakai garam, pakai penyedap rasa, terus juga aku tambahin sedikit gula pasir ya teman-teman. Udah kayak gitu aja, aku aduk-aduk lagi. Dan untuk masak sayur bayam ini juga nggak butuh waktu yang lama ya teman-teman ya. Jangan sampai sayur bayamnya itu kayak overcook gitu. Nah ini udah mateng, udah aku matiin juga kompornya. Lanjut, aku mau pindahin sayurnya ke dalam mangkok ya teman-teman ya, biar sedikit adem gitu. Nanti rencananya mau aku ini ya, buat nyuapin si adik gitu. Si adik tuh seneng banget ya teman-teman sama sayur bening kayak gini, sayur bayam sama sayur wortel. Terus nanti makannya sama ikan goreng. Kadangan kalau makan itu dianya ambilin wortelnya dulu kayak gitu loh teman-teman. Baru mau makan nasinya. Oke, alhamdulillah masakan hari ini udah jadi. Tadi tuh ada ikan goreng, terus ada sayur bening, terus ada juga sambal ya teman-teman ya. Itu tuh sambal kemarin ya teman-teman, aku angetin lagi. Jadi hari ini aku nggak nyambel, itu segitu tuh udah cukup ya. Sampai malam gitu, karena Pak suami juga shift 2, jadi makannya cuma sekali aja ya teman-teman. Nah ini lanjut aku mau bikin es teh karena cuacanya tuh panas banget ya di luar ya. Meskipun banyak banget apa ya namanya ya, yang di jalan-jalan gitu yang jualan es teh tuh banyak banget ya teman-teman, murah aja 3.000 aja tuh udah dapet 1 cup gede gitu. Tapi kalau sebisa mungkin gitu ya aku tuh bikin sendiri gitu. Nah ini tuh requestnya anak aku, si kakak Panji minta dibikinin es teh kayak gitu ya teman-teman ya. By the way ini aku bikin es tehnya tuh selesai jemput anak aku ya teman-teman. Jadi pulang sekolah itu pasti panas ya. Ini sekitar jam setengah 10 gitu udah pada pulang. Ini aku bikinin es teh gitu ya teman-teman, karena katanya tuh aus banget. Jadi aku bikinin sendiri ketimbang beli di luar gitu. Aku tuh jarang banget beli es teh di luar gitu, kecuali kalau lagi berpergian kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau masih di rumah gitu sebisa mungkin aku bikin sendiri ya. Nah ini udah jadi es tehnya. Lanjut aku tambahin air lagi ya, karena tuh airnya tadi tuh kurang gitu. Nah ini tuh udah seger banget ya teman-teman, bikin sendiri.
Dan ini kantong tehnya mau aku buang dulu karena udah jadi ya. Karena katanya tuh nggak baik gitu ya teman-teman, kalau misalkan kantong tehnya tuh lama-lama direndam kayak gitu loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau udah jadi tehnya udah berubah warna jadi pekat kayak gitu, kantong tehnya dibuang aja ya. Oke, es teh udah jadi, terus juga masakan udah jadi. Alhamdulillah, lanjut aku mau bersih-bersih ini dapurnya karena biasa ya kalau habis masak itu apa ya namanya ya teman-teman ya, lantainya tuh kotor gitu ya. Bekas petik-petikan sayur, terus juga pas tadi aku ngupasin bawang merah gitu, jadi pada jatuh-jatuh ke bawah gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku mau sapu-sapu dulu. By the way, hari ini aku nyapu aja pagi ini, nanti untuk ngepelnya aku di sore hari aja ya teman-teman. Nah, ini aku sapu-sapu semua. Alhamdulillah untuk masak-masak hari ini selesai ya teman-teman ya. Paling kalau nanti malam goreng ikan lagi kayak gitu ya. Karena tadi kan aku goreng ikannya cuma 4 biji doang, dan nanti kalau pas makan malam itu udah habis ya, jadi goreng lagi. By the way, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga bisa menginspirasi dan dapat menghibur teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.